بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertemuan kali ini adalah kajian ilmiah yang kita khususkan untuk para ibu-ibu dan para akhwat pada tanggal 22 Rabiul Akhir 1427 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian sore hari ini membahas tafsir surat Al-Ahzab ayat 28 dan ayat 29 yang kita beri tema mengharapkan dunia atau akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Wahai Nabi, qul, katakanlah, li azwajika, kepada istri-istrimu, itu kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersamanya, in kuntunna turidnal hayatad dunya, sekiranya mereka menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasan dunia, fata'alaina, maka kemarilah kalian semua, umatti'kunna, aku akan beri kalian mut'ah, aku akan kembalikan mahar, aku akan berikan uang tebusan untuk menceraikan kalian, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku akan melepaskan kalian dengan pelepasan yang baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah, akan tetapi jika sekiranya kalian wahai para istri-istri Nabi menginginkan Allah dan Rasulnya, wad daral akhirah,
dan perkampungan akhirah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala a'adda lil muhsinati, telah memperuntukkan bagi orang-orang yang muhsinat, yang berbuat baik, minkunna, dari kalian, ajran azima, pahala yang sangat besar. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya yang mulia untuk menyampaikan pilihan kepada istri-istri beliau, apakah mereka menginginkan kehidupan dunia atau menginginkan kehidupan akhirat. Apakah mereka menginginkan perhiasan dunia atau sebaliknya mereka menginginkan Allah dan Rasulnya. Disebutkan oleh ulama tafsir bahwa sebab nuzulil ayah, sebab diturunkan ayat ini, bahwa Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambahan belanja untuk bulanan mereka. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki apa yang mereka minta dari harta dan dari dunia, sehingga turunlah ayat ini menerangkan kepada mereka apakah mereka bisa bersabar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengarungi bahtera rumah tangga bersama Rasulullah dengan kehidupan yang pahit, kesulitan hidup yang sangat, atau jika seandainya mereka menginginkan dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan mereka untuk memilih untuk diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad dan yang lainnya bahwa dari keseluruhan riwayat tersebut kita dapat kesimpulan dari sebuah cerita yang cukup panjang, dimulai dari Aisyah radhiyallahu anha bersamanya Hafsah dan bersamanya Zainab dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya 9 orang. 5 orang dari Quraisy, antaranya Maimunah, dan di antaranya Zainab dan yang lainnya. Mereka berkumpul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 9 orang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Rasulullah, mengelilinginya. Setelah mereka mengkabarkan berita penambahan uang belanja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berada di rumahnya, dan dia dalam keadaan istirahat. Tiba-tiba pintu rumahnya digedor kuat oleh tetangganya. Ketika dia membuka pintu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, apa kejadian? Apakah tentara Ghassasinah telah mulai menyerang Madinah? Waktu itu ada berita bahwa tentara Ghassasinah yang berada di Syam hendak menyerang Madinah.
Apa dijawab oleh tetangga tersebut, tetangga Umar, bahwa keadaan lebih parah daripada penyerangan tersebut. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan semua istrinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkejut, dan dia pun mempersiapkan dirinya dan langsung keluar menuju masjid Rasulullah. Kemudian beliau minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya Abu Bakar. Tetapi awal kali izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya. Beberapa saat tersebut diizinkanlah mereka berdua untuk masuk, karena kedudukan anak-anak mereka sebagai istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab adalah mertua Rasulullah, karena anaknya Hafsah binti Umar bin Khattab di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha anak Abu Bakar. Maka diizinkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam rumah yang sudah dihadiri oleh 9 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pikiran Umar berkata, ucapan apa yang layak saya sampaikan kepada Rasulullah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhibur dengan kedatangannya, karena permintaan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk penambahan belanja bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang menyedihkannya. Kemudian masuklah Abu Bakar dan Umar. Ketika masuk, Rasulullah SAW menyambutnya dalam keadaan tidak bersemangat. Maka berkatalah Umar bin Khattab membujuk Rasulullah SAW dan meringankan kesedihannya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya pagi hari ini Bintu Zaid adalah istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya pagi hari ini Bintu Zaidin telah meminta kepada saya penambahan belanja untuk bulan ini. Akan tetapi saya pukul badannya agar dia mengerti bahwa hal itu tidak layak baginya." Maka tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dan setelah berlalu Abu Bakar dan Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Kemudian dia mengatakan, "Ya Aisyah, sesungguhnya saya tidak membiarkan engkau memilih keputusan ini sampai engkau bermusyawarah dengan kedua orang tuamu, ayahmu Abu Bakar dan ibumu Ummu Ruman radhiyallahu anha." Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? "Ya Rasulullah, untuk apa saya harus bermusyawarah dengan orang tua saya?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, untuk memilih apakah engkau menginginkan dunia dan perhiasannya, atau engkau menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Apa kata Aisyah di dalam riwayat tersebut? "Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengerti bahwa kedua orang tua saya tidak akan mengizinkan saya berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Aisyah? "Demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak akan
bermusyawarah. Saya tidak akan mengajak merapat kedua orang tua saya di dalam memilih antara engkau dengan dunia. Sesungguhnya aku telah memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada seluruh istrinya perihal hal ini, maka semua istrinya juga memilih sebagaimana yang dipilih oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini sebabun nuzul ayat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tabari dan juga yang diterangkan oleh Ibnu Katsir dan Al-Baghawi dan Al-Qurtubi rahimahumullahu ta'ala. Di sini ada faedah bahwa bersabarnya seorang istri hidup bersama suaminya dalam kesusahan lebih baik daripada dia memilih perceraian. Di bawahnya ada permasalahan fikih yang disebutkan oleh ulama tafsir. Yang pertama tentang permasalahan al-ila, bahwa dua ayat ini masuk ke dalam pembahasan fikih, yaitu al-ila, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengila istrinya selama sebulan. Al-ila sebagaimana istilah lainnya dengan az-zihar, at-talaq, al-khulu', itu adalah istilah-istilah fikih yang harus juga dipahami oleh keluarga, oleh suami dan istri. Al-ila dia bermakna al-halif, bersumpah. Sedangkan secara syariat yaitu sumpah suami untuk tidak berhubungan badan dengan istrinya. Dan ila Rasulullah SAW telah memperlakukan kepada seluruh istrinya. Rasulullah SAW telah memperlakukan di dalam sabab nuzul ayat ini, yaitu Rasulullah SAW telah mengila semua istrinya selama sebulan penuh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan ila diperbolehkan oleh syariat jika seandainya nampak dari perbuatan istri an-nusyuz. Makna an-nusyuz adalah pembuatan atau tindakan yang datang dari istri dalam bentuk pembangkangan dan ketidakpatuhannya kepada suami, dan sang suami boleh menghukumnya dengan cara ila, yaitu seorang suami bersumpah untuk tidak mendekatkan dirinya dan tidak bersentuhan dengannya, batas maksimalnya selama 4 bulan. Batas maksimalnya selama 4 bulan. Di dalam ila ada beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, apakah ila wajib disertai dengan sumpah? Apakah seseorang suami bersumpah dengan nama selain dari Allah jatuh ilahnya? Maka jumhur ulama mengatakan bahwa seorang suami bersumpah atas nama Allah atau atas nama yang lainnya, maka ilahnya telah jatuh. Dan berkata sebagian para ulama, dan itu yang rajih, sebagaimana yang dirajihkan oleh Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala, bahwa ila tidak akan jatuh jika seandainya
bersumpah atas nama selain dari Allah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian permasalahan yang kedua, apakah jika seorang suami mengilah istrinya lebih dari 4 bulan, tidak menyentuhnya dan tidak berhubungan badan dengannya, apakah jatuh talak atau tidak? Maka jumhur ulama mengatakan bahwa dia tidak jatuh talak. Akan tetapi sang suami dipaksa untuk memilih apakah dia menceraikan istrinya atau tetap bersama istrinya dan harus berhubungan badan pada batas akhir yang telah Allah tentukan. Dan berkata Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala bahwa seorang suami yang menggila istrinya lepas dari 4 bulan, maka sang istri telah jatuh talaknya. Dan yang rajih adalah pendapat jumhur bahwa lepasnya 4 bulan dari ila tidaklah menjadikan seorang istri ditalak oleh suaminya. Akan tetapi wajib bagi seorang suami memilih apakah dia jatuhkan cerai atau dia kembali kepada istrinya. Apa perbedaan ila dengan zihar? Ila perbedaan dengan zihar bahwa ila adalah sumpah suami untuk tidak mendekati istrinya. Sedangkan zihar perumpamaan bahwa seorang suami mengumpamakan istrinya dengan punggung ibunya atau punggung orang-orang mahram dengannya, dengan tujuan tidak mendekatinya. Dan hukumnya berbeda-beda, bahwa zihar hukumnya berbeda dengan hukum ila. Pembahasan berikutnya, apakah ila jika seandainya seorang suami telah kembali dengan istrinya, jatuh kepadanya kafarat, harus dia membayar kafarat? Yang rajih adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bagi seorang suami wajib membayar kafarat karena dia telah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang suami yang mengilah istrinya atas nama Allah, dia ketika kembali, baik di dalam sebelum waktu 4 bulan ataupun lebih, dia harus membayar kafarat yamin, kafarat sumpah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian masuk kita ke dalam pembahasan tentang akidah. Tadi bersama kita tentang fikih, dan ini masuk kita kepada tentang akidah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha, dan di bawahnya wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah, bahwa tidak akan mungkin seseorang menggabungkan satu tujuan yang sama, yaitu mengharapkan dunia dan perhiasannya dan mengharapkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Ini dibahas oleh para ulama kita di dalam kitab Ar-Raqaiq, atau pembicaraan mereka tentang permasalahan zuhud di dunia dan pandangan mereka tentang akhirat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah.
turidna masdarnya iradah, yaitu kalau seandainya kalian punya keinginan kepada Allah dan kepada Rasulullah dan kepada kehidupan akhirat. Dan ini persis dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul 'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min." Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang menginginkan kehidupan yang lekas, yaitu dunia, dan yang ayat berikutnya barang siapa yang menginginkan akhirat. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, permasalahannya adalah niat. Dan seseorang dinilai dengan niatnya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya semua amal tersebut dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap seseorang tersebut diberi ganjaran dan diberi pahala atau dosa sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya di dalam sambungan hadis tersebut, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaiha. Jika seandainya hijrahnya berkeinginan untuk mendapatkan dunia atau wanita yang akan dia nikahkan, maka niatnya sesuai dengan apa yang dia tujukan dari hijrahnya. Maka di sini diistimbatkan oleh para ulama, di dalam ayat ini seharusnya seorang muslim dan seorang mukmin meniatkan semua kehidupannya, baik kehidupan dia dengan suaminya, kehidupan berkeluarganya, kehidupan bersama anak-anaknya, diharuskan untuk meniatkannya kehidupan untuk kehidupan akhirat, untuk Allah dan Rasulnya. Jika seandainya seseorang berletih dan dia bersusah payah untuk membangun sebuah rumah tangga, kemudian dia tidak pernah niatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka dia orang yang tercela dan amalnya akan menjadi sia-sia, dan dia akan merasakan penyesalan yang besar di kehidupan akhirat. Dan inilah yang membedakan antara orang kafir dengan orang muslim. Sesungguhnya muslim mempunyai akhirat, sedangkan orang kafir ia tidak memiliki kecuali dunia yang dia hidup di dalamnya. Makanya para ulama membagi hubungan antara dunia dengan akhirat kepada 7 macam. Kepada 7 macam. Sebelumnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa, beliau mengatakan, jika seandainya ada seseorang yang pertama menginginkan dunia dan menginginkan akhirat, dan seseorang lagi tidak menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Yang pertama menginginkan dunia sebagaimana dia menginginkan akhirat, dan yang kedua
dia tidak ingin dunia dan tidak ingin akhirat. Maka beliau mengatakan, maka yang pertama bahwa dia adalah muslim yang terpuji, dan yang kedua dia adalah kafir yang terlaknat. Karena orang yang tidak menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat, dia orang kafir dan terlaknat. Makanya beliau mengatakan bahwa konsep manusia terhadap dunia, bahwa pada dasarnya dunia tidaklah dicela dan tidaklah terpuji. Asal dari dunia tidaklah dicela dan tidaklah dipuji. Sebagian orang mencela dunia, mereka membicarakan tentang permasalahan letihnya orang-orang yang mencari dunia. Atau sebagian lagi orang-orang yang mencela dunia dengan semua aktivitas di dalamnya, karena memang mereka bukanlah orang-orang dunia, atau mereka adalah orang-orang yang putus asa di dalam dunia dan mereka tidak mendapatkannya, sedangkan orang lain mendapatkannya. Sedangkan orang yang berakal, sesungguhnya mereka mencela dunia karena dibandingkan dengan akhirat, dan mencela dunia karena keletihan dan kesedihan yang didapat di dunia tersebut. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Dunia dengan akhirat bagi 7. Pertama, bahwa kehidupannya memberi manfaat terhadap akhirat, baik membahayakan dunianya atau memberi manfaat kepada dunianya. Dan ini kedua-duanya terpuji. Sekaligus ini 2 poin. Dan yang kedua adalah orang di dalam kehidupannya membahayakan akhirat, baik itu membahayakan dunianya maupun membahayakan akhirnya. Ini menjadi 4 poin. Dan yang kelima adalah orang yang pertama, kehidupan seseorang memberi manfaat untuk akhiratnya, dan dia terbagi 2, memberi manfaat untuk akhiratnya dan manfaat untuk dunianya. Dia tidak peduli apakah manfaat untuk dunianya atau mudarat untuk dunianya. Dan yang kedua, berarti 2 poin itu sekaligus. Yang kedua, seseorang hidup memberi mudarat terhadap akhiratnya, baik itu mendatangkan manfaat untuk dunianya atau mudarat untuk dunianya, dan itu tercela. Yang pertama terpuji dan yang kedua tercela. Yang kelima, orang yang memberi manfaat untuk dunianya dan memudaratkan akhiratnya. Dan yang kelima, orang yang memberi manfaat untuk akhiratnya dan memudaratkan dunianya. Itu udah berapa? 6. Yang ketujuh, yang tidak memberi manfaat dan mudarat untuk dunia dan untuk akhiratnya. Yang rajih, yang bagus adalah semua yang memberi keuntungan kepada akhirat maka dia baik, baik itu memberi manfaat kepada dunia maupun tidak. Karena hitungan seorang muslim adalah akhirat, bukanlah dunia. Karena dunia maka tidak didapatkan kebahagiaan mutlak, dan juga tidak didapatkan kesengsaraan mutlak, dan tidak bisa didapat kekayaan mutlak sebagaimana kemiskinan mutlak. Sebagian orang meninggalkan dunia, sebagian orang meninggalkan sebuah usaha karena mengharapkan kelezatan meninggalkan sebuah usaha tersebut. Sebagian lagi berusaha untuk mendapatkan sebuah usaha
dan menghilangkan rasa kepedihan untuk tidak dapat mengusahakan tersebut. Maksudnya bahwa kita misalkan dunia adalah sebuah usaha. Kita katakan bahwa usaha apapun di dunia ini, dia tidak bisa mendatangkan keuntungan mutlak. Yang namanya usaha itu tidak ada mendapatkan keuntungan terus menerus. Dia kadang-kadang untung dan kadang-kadang rugi. Dan setiap usaha mempunyai kelebihan dan kekurangan apapun bentuknya. Seseorang yang melihat seseorang berusaha memecahkan batu di gunung untuk dijualnya di sebuah pabrik, melihat bahwa usaha yang dia dapatkan tersebut, yang dia memukul-mukul batu tersebut, tentu ada kesedihannya, yaitu memukul batu tersebut sampai letih, bahkan harus naik gunung, kemudian membawa batu tersebut turun gunung, sekalipun bahwa pembayaran cash, kenikmatannya yaitu pembayaran cash. Nah, sebagian orang meninggalkan pekerjaan untuk memecahkan batu. Kenapa? Karena dia melihat kesusahan di dalam usaha tersebut, maka dia tinggalkan. Dia lebih mendahulukan kenikmatan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut daripada kenikmatan untuk bekerja di dalam pekerjaan tersebut. Seorang sales yang bekerja gajinya sudah ditentukan, bahwa bukan berarti usahanya berjalan seperti di atas permadani dan bertebarkan wangi-wangian dan bunga-bunga, tidak. Akan tetapi ada kalanya dia berusaha, kadang-kadang ditolak oleh orang, kadang-kadang dijawab dengan ucapan yang kasar dan semacamnya, sehingga sebagian orang lari dari usaha sales karena tidak tahan kupingnya atau tidak tahan mentalnya untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu. Termasuk seorang pengusaha yang secara zahir dipandang oleh sebagian orang bahwa mereka di dalam kenikmatan. Sebenarnya tidak semuanya pula mereka mendapatkan kenikmatan. Sesungguhnya seseorang pengusaha yang menurunkan uangnya ratusan juta, yang menurunkan uangnya miliaran, bahwa dia disibukkan dan diletihkan menunggu kedatangan uang tersebut cair, dan kadang-kadang dia harus minum obat penangkal stres karena bisa saja uang yang dia berikan tersebut akan hilang begitu saja dengan usaha yang diusahakan oleh orang lain. Maka kita katakan bahwa dunia tidak ada bahagia mutlak. Sesungguhnya sesuatu itu indah, cantik dipandang karena dilihat dari jauh. Sebagaimana kita memandang hutan, bagaimana rindangnya, bagaimana indahnya. Akan tetapi jika seandainya kita masuk ke dalam hutan tersebut, maka kita akan dapatkan ular yang siap mematok kita, atau harimau yang akan siap menerkam kita, atau hal-hal yang menyakitkan. Di sana ada ilalang, ada duri dan semacamnya. Dia indah ketika dipandang jauh. Begitu juga orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dunia, mereka tidaklah mendapatkan kenikmatan mutlak. Karena kenikmatan mutlak Allah telah tentukan di dalam kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang tersebut karena mereka tidak merasakannya. Makanya ketika kita tanya kepada orang yang sakit, apa kenikmatan yang paling hebat di dunia, maka dia akan menjawab bahwa adalah kesehatan. Ketika seseorang yang mendapatkan istrinya tidak bisa menanak nasi dan tidak memiliki beras dan tidak ada makanan yang akan diberi untuk anak-anaknya, maka ketika ditanyakan kepadanya apa kenikmatan yang paling bahagia baginya, maka dia akan menjawab bahwa harta adalah bahagia baginya. Ketika seseorang telah diberi kesehatan, sudah diberikan kenikmatan,
kekayaan dan semacamnya. Kemudian dikatakan kepadanya orang tua yang memiliki anak yang cacat, anak yang lumpuh dari kecilnya, dia asuh sampai puluhan tahun. Tanyakanlah kepada dia, apa bahagia menurutnya? Maka dia akan menjawab bahwa bahagia adalah melihat anaknya sembuh, bisa berdiri dan berjalan seperti manusia biasa. Menunjukkan kebahagiaan di dunia bukanlah kebahagiaan mutlak. Dia mempunyai kesedihan di dalam kebahagiaan tersebut. Dan yang lebih luar biasanya lagi, bahwa orang menyangka sebuah kenikmatan itu adalah kebahagiaan, bagi orang yang telah menyandangnya bukanlah kebahagiaan. Tanyakanlah, untuk contoh bagi semua wanita, untuk qudwah bagi semua wanita muslimah, yang katakan kepada seorang orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam fasilitas hidup. Apakah ketika dia hidup di dalam fasilitas hidup itu, dia merasakan nikmat, berangkat dengan Mercedesnya, kemudian pulang dengan mobilnya yang lain, kemudian dibukakan oleh pegawainya, kemudian dia masuk disambut oleh pelayannya, katakan apakah keberadaan Mercy pelayan karyawan tersebut akan membahagiakannya? Maka kita jawab, karena terus menerus dia bertemu, dia akan merasakan tidak lagi kebahagiaan, akan tapi sesuatu yang sudah biasa. Orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kenikmatan kesehatan di setiap saat, sehingga dia bisa menghirup udara dengan segar dan semacamnya, katakan kepadanya, apakah ketika dia merasakan sehat tersebut dia merasakan kenikmatan? Maka dia akan menjawab, siapapun dia, bahwa dia tidak akan merasakan kenikmatan kecuali ketika dia tidak merasakannya. Menunjukkan kebahagiaan intinya adalah di awal-awal penemuan, ketika kita tidak mendapatkannya. Bahagia di dunia adalah awal-awal kali penemuan, ketika kita belum mendapatkannya. Maka bahagianya mendapatkan istri yang cantik misalnya, itu ketika seseorang pemuda menikah dan dia memang membutuhkan seorang wanita, maka hari itulah dia yang paling bahagia. Bahagianya seorang yang mendapatkan makanan yang enak dan nikmat, dia yaitu ketika dia telah berpuasa seharian penuh, kemudian dia mendapatkan makanan baru, dia merasakan kenikmatan yang cukup. Bahagianya orang yang mendapatkan minuman adalah ketika dia telah haus melakukan aktivitas yang menguras keringatnya, atau dia berjalan di padang pasir kemudian diberikan kepadanya segelas minuman. Itu adalah minuman yang ternikmat dari semua minum yang dia pernah minum. Katakanlah kepada orang yang tidur, bahwa tidur yang paling bahagia adalah tidur di kala ketika sangat mengantuk dari sebuah pekerjaan yang meletihkan, kemudian kita istirahat, maka itu adalah kenikmatan. Kenikmatan itu yang paling dirasakan, akan tapi itu juga tidak mutlak. Makanya dikatakan oleh salaf, ketika seseorang tersebut yang hidup hanya dengan satu butir atau hidup dengan satu buah rotinya, dikatakan kepadanya, bagaimana engkau hidup wahai imam dengan roti kering seperti ini? Jadi roti kering, kalau seandainya di Arab roti itu kering karena udara. Bagaimana engkau bisa hidup dengan roti kering seperti ini? Maka dia menjawab, saya tinggalkan dia sampai saya suka kepadanya. Jadi dia tidak makan ketika dia tidak membutuhkan, akan tapi ketika dia membutuhkan dia baru makan, baru dia terasa nikmat makan roti yang kering tersebut. Jadi sesuatu itu akan terasa nikmat ketika kita tinggalkan. Nah, itulah dunia yang digambarkan oleh para ulama kita, mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga
pandangan kita dengan dunia, sebagaimana yang saya katakan bahwa dunia dia tidak tercela secara mutlak dan dia tidak terpuji secara mutlak. Dia tidak tercela dan tidak terpuji. Akan tetapi dia akan terpuji jika seandainya dibawakan kepada kehidupan akhirat, disalurkan kepada kehidupan akhirat, maka terpuji. Dan dia akan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa. Orang yang membawakan semua kegiatan dan aktivitas hidupnya kepada akhirat akan memberikan tenaga, spirit yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak memiliki akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ini mengatakan, "Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad-daral akhirah." Jika seandainya kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Di dalam banyak hal bahwa Islam seringkali memberikan takalif, beban-beban kepada seorang hamba dengan dorongan akhirat. Akhirat ini adalah sebuah mesin yang akan mendorong seorang muslim untuk berbuat baik, untuk bisa hidup dengan tenang di dunia. Makanya di dalam banyak hadis, bahkan di dalam banyak ayat, Allah mengikat suatu amal ibadah, suatu pekerjaan dengan kepercayaan kita dengan akhirat. Di dalam hadis disebutkan bagaimana memuliakan tamu harus mempunyai iman kepada Allah dan hari akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Menunjukkan sulit bagi seseorang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada akhirat untuk memuliakan tamu. Yang hanya bisa memuliakan tamu dan menyempurnakan penghormatan terhadap tamu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan berkhidmat kepada suami, berkhidmat kepada anak-anak, melayani anak-anak, berkhidmat duduk di rumah untuk tetap tinggal di rumah, itu tidak akan mungkin kecuali seorang wanita yang mengenal Allah dan Rasulnya dan hari akhirat. Ini yang akan memberikan dia motor, mesin untuk bisa dia tetap bersabar dari wanita-wanita yang lainnya yang terdorong untuk bisa keluar rumah, untuk bisa melala, menjalar ke sana dan kemari untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan tidak terkekang oleh akhirat. Makanya Rasulullah SAW sering mengikat seorang istri dengan mengingatkan akhirat atau mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa iman kepada akhirat sangat mutlak ada untuk bisa melaksanakan aktivitas hidup kita ini. Sangat mutlak. Nah, dengan itu semua, maka kita baru tahu bahwa di sinilah permainan hati bisa bermain. Semuanya berpulang kepada hati. Nah, hati ini yang bisa membahagiakan dan bisa menyengsarakan kita. Semakin hati ini dikilapkan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka akan semakin kuat. Maka baru mengena istilah, baru dia mengena masalah istilah bahwa asam Jawa rasa coklat, atau istilah ubi kayu rasa keju. Ini tidak akan berlaku bagi orang-orang yang tidak memiliki akhirat. Koran hari ini atau sebelumnya ditemukan bahwa lebih dari 80% pasangan di Eropa atau di Barat atau 90% menyakiti pasangannya. Cuma mana nyanyian-nyanyian tentang gula Jawa, gula coklat ini dengan kasih mengasih sesama mereka. Sesungguhnya orang yang mengerti tentang akhirat, mereka yang mengerti bagaimana menghormati antara suami dan istri. Tidak mungkin orang yang tidak mengenal akhirat bisa mengasihi orang yang dia cintai di atas cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Maka di sini kita kembali tekankan bahwa pentingnya menghadirkan akhirat selalu di dalam aktivitas kehidupan kita. Dan lihatlah uswah kita dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia,
Nabi yang memberikan kepada kita contoh keridhaan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau dengan dunianya, bahwa tidak ada orang yang dicela, disakiti, disiksa seperti perlakuan orang terhadap Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana tidak, di masa kecilnya dia telah berpisah dengan kedua orang tuanya. Di masa kecilnya dia telah berpisah dengan kedua orang tuanya. Ini ayahnya, dia belum lagi keluar dari dunia, dia tidak sempat melihat ayahnya. Dan ini ibunya, bahwa dia tidak besar dengan ibunya, karena ibunya berada di kampung keluarganya. Kalaupun pernah bertemu dengan ibunya, itu pun hanya sebentar dan mengantarkan kematian ibunya, yaitu Aminah di Abwa. Dan lihat bagaimana beliau dicela, dicaci, diletakkan kotoran onta di punggungnya, sedangkan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Dan lihat bagaimana dia dilempar oleh para wanita dan anak-anak ketika dia berada di Taif. Bagaimana dia dipatahkan giginya ketika di perang Uhud, terbunuh pamannya Hamzah dan terbunuh para sahabat-sahabatnya, bahkan disiksa para sahabatnya di depannya, dan dia lihat itu. Kemudian ketika telah kuat cintanya kepada Aisyah, Aisyah dituduh pula oleh orang-orang bahwa dia telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Cintanya telah terkeruhkan dengan tuduhan tersebut. Coba lihat bagaimana pula ketika dia mendapatkan anak satunya yang dia mengharap bisa meneruskan generasi Rasulullah SAW, yaitu anaknya bernama Ibrahim. Allah cabut anak tersebut pada umur yang sangat kecil. Cobaan yang beruntun yang tidak pernah putus-putusnya. Kemudian lihat bagaimana Rasulullah SAW diusir dari kampungnya. Kemudian kalaupun dia masuk, dia pun masuk di bawah jaminan orang kafir. Itu semua beliau diam, tidak pernah mengeluhkan dan tidak pernah berbicara dan menantang takdir dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di perjanjian Hudaybiyah ketika Quraisy menekan Rasulullah SAW di dalam poin-poin perjanjian tersebut, yang secara zahir menurut para sahabat bahwa Rasulullah SAW mengalah di dalam perjanjian tersebut. Datanglah Umar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Kenapa kita harus mengalah sebelum Allah menentukan di mana di antara kita yang menang dan siapa yang kalah?" Rasulullah SAW menjawab, "Inni Abdullah wa la yudayya'anillah." Sesungguhnya aku, wahai Umar, aku adalah hamba Allah, dan sesungguhnya dia tidak akan menyia-nyiakanku. Ini adalah bukti ridha dan takdir terhadap takdir yang sangat luar biasa dari Rasul kita yang mulia. Dia tahu bahwa penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan dari dua perkataannya. Inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Sesungguhnya aku ini adalah budaknya, dia yang mengaturkan semuanya. Sesungguhnya aku ini, wahai Umar, tidak lain dan tidak bukan adalah melaksanakan apa yang dia perintahkan. Tidak lain dan tidak bukan. Dan dasar yang kedua, walay yudayya'anillah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakanku. Dan poin ini, walay yudayya'anillah, menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang ditimpakan kepada seorang hamba kecuali ada hikmahnya yang harus diambil dan dipetik. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan seorang hambanya yang bertakwa. Jika seandainya hal ini ditimpakan kepada manusia selain dari Rasulullah SAW, maka tidak akan bisa dipikul.
Lihatlah bagaimana sakit beliau. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan demam 2 kali lipat dari demam laki-laki biasa. 2 kali lipat. Apa kata sahabat? Sesungguhnya aku mendapatkan panasnya demam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas selimut Rasulullah. Selimut Rasulullah panas, bukan badannya, atas selimutnya panas. Begitu panasnya. Rasulullah SAW mengatakan, Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku demam sebagaimana demam 2 orang di antara kalian. Dan Rasulullah SAW sakitun, diam, dan dia tidak menolak qadar. Redha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seandainya ditimpakan sedikit dari perjalanan hidup Rasulullah SAW kepada orang-orang yang telah Allah pilih dari para nabi dan rasul, niscaya mereka telah menjerit, niscaya mereka telah mengeluhkan, niscaya mereka telah mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Adam. Lihat Adam alaihissalam. Ketika dia diberikan semua kenikmatan kecuali satu titik yang diharamkan, yaitu mendekati syajaratul khuld, dan dia terjatuh ke dalamnya. Sedangkan kita yang mulia, mali walid dunya, apa hubunganku dengan dunia? Apa gerangan? Apa hubunganku dengan kenikmatan dunia? Rasulullah SAW tidak menginginkannya. Ini Sulaiman, Nabiullah Sulaiman. Dia yang mengatakan, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kekuasaan yang tidak layak dimiliki oleh orang-orang setelahku. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya aku memilih hamba Allah dan Rasulullah. Rasulullah memilih hamba, sedangkan Sulaiman memilih raja. Rasulullah tidak memilih dunia. Sedangkan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala memiliki walillahi khazainus samawati wal ardh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dia, ketika beliau meninggal dunia, beliau berselimutkan dengan selimut yang kasar. Berselimutkan dengan selimut yang kasar. Bahkan disebutkan pada malam itu tidak ada lampu yang bisa dinyalakan karena tidak ada minyak tanahnya. Sedangkan Allah memiliki apa? Memiliki kerajaan langit dan bumi. Tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, kemudian dia akan kabulkan. Ini Nuh. Dia yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tahan dengan kaumnya. Rabbi la tadar al-ardi minal kafirin dayyara. Wahai Rabbku, jangan biarkan satu orang pun dari orang kafir di atas dunia ini. Sedangkan Rasulullah SAW ketika beliau dilempar dan dilukai, beliau mengatakan, Rabbighfir li qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengerti. Lihat bedanya Rasulullah dengan nabi-nabi yang lainnya. Lihat bedanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lainnya. Ini Nabi Isa ketika dia mengatakan, Ya Allah, jika seandainya engkau bisa memberikan kehidupan selamanya kepada seorang hamba, maka berikanlah kepadaku. Jika seandainya engkau bisa memalingkan kematian kepada makhluknya, maka berikanlah itu kepadaku. Maka Allah angkat dia. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kematian, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ridha dengan takdir, ridha dengan dunia yang dia miliki. Dialah yang mengatakan, Rabbi ij'al rizqa ala Muhammadin quta. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad yaitu secukupnya bagi mereka. Nah, dengan begitu yang telah kita terangkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau tidak, pembahasan tentang permasalahan yang sangat banyak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana caranya menghidupkan akhirat di rumah kita? Pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan akhirat di rumah kita berarti menghidupkan surga di rumah. Menghidupkan akhirat di rumah kita berarti menghidupkan surga di rumah kita. Berarti menjadikan rumah kita surga. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, baiti jannati
rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku. Bagaimana tidak, sedangkan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 2x2 saja. Rumah istri-istri Rasulullah 2x2. Rasulullah SAW salat malam, ketika beliau sujud terpaksa harus mengangkat kaki Aisyah yang menjulur. Sedangkan dia mengatakan baiti jannati. Khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya. Wa ana khairun li ahli, sedangkan aku adalah baik kepada keluarganya. Sedangkan dia tidak bisa menambah belanja istrinya. Dia, Rasulullah, beliau tidak bisa menambah belanja istrinya. Sedangkan beliau sendiri yang mengatakan, saya adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Berarti suami yang baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah suami yang memenuhi semua kebutuhan ibu-ibu tentang masalah dunia. Akan tetapi suami yang baik adalah suami yang bisa mengantarkan kita kepada kehidupan akhirat, mengantarkan anak-anak kepada kehidupan akhirat. Dialah suami yang baik. Dialah suami yang menciptakan surga di rumahnya. Dan kemudian katakan bahwa sebenarnya yang menciptakan surga adalah ibu-ibu juga, bahwa istri, sebagaimana yang diriwayatkan dari Husain bin Mihsan, bahwasanya dia mempunyai bibi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Adzatu ba'lin anti?" Apakah engkau telah bersuami? Maka dijawab oleh bibinya, "Na'am, benar." Apa kata Rasulullah SAW? Apa engkau perbuat dengannya? Bagaimana kedudukan engkau dengannya? Maka dijawab oleh bibi Husain bin Mihsan, "Ya Rasulullah, la aluhu illa ma ajistu anhu." Ya Rasulullah, sungguhnya saya tidak akan melalaikan semua tugas saya kecuali sesuatu yang saya tidak mampu. Apa kata Rasulullah SAW? "Unzuri aina anti minhu, fa innahu jannatuki aw naruk." Lihatlah di mana posisimu dengannya. Bagaimana engkau bermuamalah dengan suami? Sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Berarti juga di tangan istri dia bisa menciptakan surga di rumahnya. Menciptakan surga di rumahnya. Nah, dan ini jelas pembahasan tentang bagaimana menciptakan surga. Pembahasan yang sangat panjang yang mungkin kita tidak bisa menjawabnya pada kesempatan kali ini. Pertanyaan yang berikutnya, apa itu ridha? Bagaimana cara mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Ridha adalah engkau menyerahkan semua perkara engkau kepada Allah dan engkau berbahagia dengannya. Anda menyerahkan semua perkara Anda kepada Allah dan Anda berbahagia dengannya. Ridha seseorang kepada Allah bagaikan ridhonya sebuah kepingan sayap yang terbang di bawah angin. Dia ridho kemana di bawah. Akan tetapi dimanapun dia dibawa, dia tetap bahagia. Ridho adalah adaptasi dengan keadaan dan berbahagia dengan keadaan tersebut, baik dalam keadaan susah maupun bahagia, dalam keadaan miskin maupun kaya, dalam keadaan sempit maupun lapang. Anda ridha dengan itu dan Anda berbahagia dengannya. Yaitu secara singkat, bagaimana caranya mendapatkan keridhaan Allah? Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang utama adalah mengetahui seluk-beluk ridha dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sejatinya. Semakin tinggi pengenalan kita kepada Allah, semakin tinggi pengertian kita terhadap perlakuan Allah kepada kita, sehingga membawa kita kepada ridha. Orang yang tidak mengenal Allah berarti dia tidak pernah mengenal ridha. Semakin tinggi orang mengenal Allah, maka semakin tinggi dia akan ridha. Itu berkaitan semuanya dengan kalbu, dengan hati. Wallahu ta'ala alam. Di sini dikatakan, Ustaz, bila suami lebih mengutamakan untuk membeli buku-buku agama atau kaset-kaset setiap bulannya daripada membeli sembako, apakah istri juga harus ridha? Jika seandainya uang yang untuk membeli buku dan kaset tersebut adalah uang suami, maka istri harus ridha.
jika seandainya suami kita tersebut telah melaksanakan tugasnya kepada kita. Jika seandainya sembako yang dimaksud telah dia tunaikan dengan sesuai dengan kebutuhan kita, berarti dia tidak tercela dengan itu. Kan tapi Anda bisa bahagia dengan kaset-kaset yang dia beli. Jadi di sini harus terjadi kesepamahaman antara suami dan istri, bahwa si istri harus memahami bahwa uang yang diperoleh oleh suami tersebut adalah uang suami. Kalaupun dia bisa masuk, maka dia adalah sebagai seorang istri yang menasihati suaminya di dalam pengeluaran keuangan. Kan tapi dia yang memutuskan, tidak seorang istri yang memutuskan pengeluaran dan pemasukan uang yang didapat oleh suaminya. Ini yang saya maksud, uang yang didapat oleh suami. Jika seandainya uang yang didapat oleh istri, maka ini mutlak bagi istri. Jika seandainya seorang suami telah menunaikan kewajibannya, memberikan pakaiannya, memberi pakaian terhadap anak dan istrinya, memberi rumah tempat tinggal untuk istrinya, memberi makan yang cukup, gizi yang cukup terhadap dia dan anak-anaknya, berarti apapun yang dia beli itu adalah haknya. Kita hanya bisa mengarahkan dan memberi usulan, dan harus rela dengan itu. Dan sangat bersyukur seharusnya seorang istri mendapatkan suami yang cinta terhadap buku. Cinta terhadap buku adalah asal dari sebuah kebaikan. Akan tapi jika seandainya hanya cinta untuk membelinya saja, tidak membaca dan mendengarnya, maka ini musibah kedua. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau suami kita mampu untuk menambahkan uang belanja? Pertanyaan yang berikutnya, apakah uang belanja itu sebaiknya diberikan setiap bulan, atau per hari, atau 2 hari sekali? Jazakallahu khairan. Bagaimana kalau suami kita mampu untuk menambahkan uang belanja? Maka jika seandainya seorang suami bisa menambahkan uang belanja kepada Anda, wahai ibu, berarti tambahkan rasa syukur kita kepadanya. Puji dia dan syukuri kebaikan yang dia telah berikan kepada kita. Kan tapi hati-hati, jangan melakukan hal-hal yang mubazir. Jangan sia-siakan harta yang dia telah titipkan kepada Anda. Sesungguhnya itu amanah yang berada di pundak Anda, yang harus benar-benar dialurkan kepada jalan yang lebih benar dan lebih tepat untuk Anda dan keluarga. Apakah uang belanja itu sebaiknya diberikan setiap bulan atau per hari? Itu Anda lebih mengetahuinya dengan suami Anda. Wallahu ta'ala. Tolong berikan kiat orang tua untuk menanamkan rasa takut pada Allah untuk anak-anak. Dan benarkah cara menanamkan pada anak takut pada Allah sehingga anak tersebut tidak takut pada guru dan orang yang lebih tua darinya, sehingga anak sanggup berkata, aku tidak takut padamu, aku takut pada Allah? Anak tersebut salah pengertian, dan kesalahan ditimpakan 100% kepada orang yang menerangkannya, kepada orang tuanya yang tidak mengerti bagaimana cara mengajarkan anak. Bukankah Rasulullah SAW sering mengaitkan penghormatan kita kepada orang tua adalah penghormatan kita kepada Allah? Rasulullah SAW mengatakan bahwa ridha Allah tergantung dengan ridha orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung dengan kemurkaan orang tua. Berarti bahwa anak ini salah mengerti. Saya tidak menyalahkan anak ini benar. Dia hanya memahami apa yang tidak disampaikan kepadanya. Kan tapi jika seandainya seorang ibu menerangkan, wahai anak, bahwa wahai anakku, wahai fulan, wahai fulanah, bahwa sesungguhnya menghormati orang tua atau segan, mungkin ganti kalimatnya, sungguhnya takut memang tidak diperbolehkan kecuali kepada Allah, akan tapi segan, memberikan rasa hormat kepada orang yang lebih tua, itu adalah bagian dari bentuk takut kita kepada Allah. Jadi tidak saling bertentangan, dan ini harus diajarkan secepatnya agar anak tersebut tidak salah. Dan ini yang paling banyak juga di kalangan kita di dalam memahami hal-hal yang seperti ini, sehingga kita menanamkan metode pendidikan anak-anak menjadi salah.
Jadi kita hanya memberikan apa yang tersurat, tapi tidak memahaminya bagaimana yang dipahami oleh anak. Dan ini berbahaya, dan ini bisa berdampak buruk kepadanya. Makanya saya harapkan setiap keluarga, setiap suami, setiap istri, setiap ibu dan setiap ayah membaca tentang psikologi anak, tentang keadaan anak, bagaimana dia cara memahami, bagaimana dia cara berpikir, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, bagaimana istri yang harus keluar rumah dengan izin suami untuk menuntut ilmu agama, di mana perginya hampir tiap hari lebih kurang 2 jam karena suami tidak dapat mampu mengajar istrinya? Jika seandainya telah diizinkan oleh suami dan benar pula bahwa sang istri menuntut ilmu, maka tidak ada aib baginya, dan ini perlu dicontoh. Ustaz, saya seorang guru yang sedang magang di salah satu TK umum. Dari pihak sekolah mengharuskan saya untuk mengajarkan nyanyi, tari, dan doa-doa harian yang tidak sahih kepada anak. Bagaimana hukumnya bagi saya yang mengajarkannya? Karena terpaksa, bagaimana jalan keluar yang harus saya lakukan? Jalan keluarnya adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Saya wasiatkan bagi yang bertanya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kita harus berusaha maksimal untuk menjauhi hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dan ini adalah nasihat umum. Sesuatu yang kita lakukan, apapun bentuknya, dalam bentuk keterpaksaan atau karena lingkungan dan keadaan akan sebuah maksiat, maka itu adalah maksiat yang harus segera kita jauhkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan memberi jalan keluar kita yang bertakwa kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.